Saudara-saudari dalam Kristus, bacaan pertama dan Injil bicara tentang kebun anggur. Memang kita tidak heran atas itu, karena di Timur Tengah, di daerah Israel, ada banyak kebun anggur. Dan kalau dalam kitab suci, kebun anggur dipakai sebagai lambang atau gambaran, pasti semua orang mengerti. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyampaikan keluhan Allah kepada umat Israel. Umat Israel dibandingkan dengan kebun anggur yang ditanam Allah. Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan sebelumnya lewat Abraham panggil dari Mesopotamia. Allah yang menciptakan bangsa itu, menanam bangsa itu di tanah suci. Tapi apa terjadi? Umat Israel seringkali lupa atas kebaikan Tuhan. Seringkali lupa atas perintah-perintah Allah. Dan seperti tidak setia lagi. Malahan mulai ikut dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Mulai berhala. Menjauhkan diri dari Allah. Dan seringkali Allah mengutus nabi-nabi untuk memanggil mereka kembali. Dalam bacaan ini, Allah mengeluh bahwa nabi-nabi yang diutus untuk menasihati umat Israel ditolak, bahwa mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat, malahan mereka hidup terus-menerus dalam dosa. Mereka seperti kebun anggur yang tidak mau menghasilkan kebaikan, cinta kasih, belas kasihan, perdamaian, tetapi hanya menghasilkan anggur asam. Kebun anggur yang gagal. Yang gagal karena buah tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Maka kita dengar tentang hukuman yang diberikan kepada umat Israel. Tuhan itu berkata, saya akan membongkar pagar supaya segala musuh-musuh bisa masuk. Saya akan atur supaya tidak ada hujan lagi, supaya kering, supaya kebun itu hancur. Dan ini memang terjadi dalam sejarah umat Israel. Cerita dalam bacaan pertama tadi sebenarnya ceritakan nasib umat Israel yang didirikan oleh cinta kasih belas kasihan ilahi, tetapi tidak setia dan tidak mau bertobat. Karena itu mengalami kehancuran. Dan juga dalam Injil Yesus bicara tentang kebun anggur. Seorang tuan tanah membuat kebun anggur. Kemudian disewakan, diberikan kepada umat, kepada orang untuk dikerjakan. Dan dikatakan waktu musim panen, dia mengutus hamba-hambanya untuk memungut bagiannya.
tapi yang diutus ditolak. Merekalah melambangkan nabi-nabi yang datang dan ditolak, yang tidak mau didengar, seperti dalam bacaan pertama tadi. Dan berulang-ulang kali Allah mengutus nabi-nabi. Berulang-ulang kali mereka ditolak, tidak mau didengarkan, tidak mau bertobat. Sampai Tuhan itu mengutus putranya sendiri, yaitu Allah mengutus Yesus ke dunia ini untuk membawa kebenaran, membawa keselamatan. Tapi anak itu ditangkap dalam cerita, dilempar keluar dari kebun dan dibunuh. Inilah yang dialami Yesus, putra Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat Israel, tapi ditolak, malahan dibunuh, digantung di salib. Dan juga dalam cerita Yesus dikatakan bagaimana hukuman itu. Kebun anggur itu akan diambil dari Israel dan diberikan ke bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang terjadi. Bangsa yang terpilih tidak mau percaya. Karena itu keselamatan ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain lewat pewartaan Injil, mulai dari para rasul Santo Paulus sampai sekarang di mana-mana. Kabar gembira diwartakan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari, bacaan pertama dari Yesaya, Injil, kita dengar ceritakan tentang sejarah umat Israel dan juga tentang sejarah gereja. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus dia tulis kepada umat di Filipi. Filipi itu kota pertama di Eropa di mana diwartakan Injil. Santo Paulus datang ke kota itu, dan walaupun dia mengalami banyak tantangan, dan akhirnya harus pergi dari kota itu karena keributan, karena tuduhan, karena banyak masalah, Santo Paulus melihat bahwa umat di sana sungguh-sungguh berjuang, mau menghayati sabda Allah, mau hidup setia dalam iman walaupun ada tantangan. Dan dalam surat yang tadi kita dengar, Santo Paulus menasihati mereka supaya tetap setia, supaya jangan kita seperti umat Israel yang tidak setia, yang menolak nasihat-nasihat ilahi, yang menolak putra Allah. Santo Paulus menasihati umat, dan tidak hanya umat di Filipi, tapi kita semua juga, umat seluruh dunia, supaya selalu setia, ingat atas kebaikan cinta kasih ilahi, dan berusaha hidup dalam hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat sembahyang. Santo Paulus sendiri bilang, jangan lupa ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa berkumpul untuk sembahyang. Jangan lupa berkumpul untuk berdoa bersama. Karena dalam doa, dalam sembahyang kita mengalami kehadiran Allah secara khusus. Santo Paulus mendorong umat Israel, mendorong juga umat di Filipi dan kita semua supaya tetap sadar atas panggilan Kristiani kita. Karena itu hari ini kita mau berdoa supaya kita juga dalam segala tantangan termasuk masa pandemi ini, supaya kita tetap setia pada Tuhan, dan kita mau menerima sabda Tuhan
dengan hati yang terbuka untuk keselamatan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri.